para generasi Islam, jangan kita bermain-main menuntut ilmu. Tolong jaga akhlak, jaga adab, apalagi terhadap guru-guru kita. Guru inilah yang mengajarkan kita tahu siapa Allah. Guru inilah yang mengajarkan siapa Nabi. Sebab kata Rasulullah apa? Man istakhafa ustazahu ibtala Allah bisalas. Siapa yang meringankan, menganggap enteng gurunya, Allah beri 3 bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 6 Lingkung, dan yang sama-sama kami hormati Ustadz M. Jali Sadana Sinaro Mangkuto, dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SMK Negeri 1 6 Lingkung, dan yang saya sayangi kakak-kakak dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMK Negeri 1 6 Lingkung ini dalam rangka acara memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat besertakan salam tidak bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Faira dan Aisyah. Untuk para hadirin agar mendengarkan dengan hikmah supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Faira dan Aisyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Al-Mu'minun ayat 92 sampai 103. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Katakanlah Muhammad yang memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka. Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik, maka lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisik-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku mendapatkan kebuatan yang kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka, dan tidak pula mereka saling bertanya.
Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di neraka jahanam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Alza Sofian Hendri. Kepada Bapak Alza Sofian Hendri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Buya kita yang akan memberikan nanti tauziah kepada kita bersama yang telah hadir bersama kita. Terusnya yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan SMK Negeri 16 Lingkung. Terusnya yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, pegawai dan tata usaha yang telah hadir bersama kita, dan yang belum hadir kita anggap beliau dalam keadaan sehat walafiat dan dalam masih perjalanan menuju ke sekolah kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kepada anak-anak kami kelas 10, 11 dan 12 yang kami banggakan, yang kami harapkan untuk meneruskan generasi kami yang akan memasuki purnabakti. Nanti anak-anak akan menggantikan estafet kami ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih akan diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, dan berharap dan berdoa cuaca dalam keadaan seperti ini sampai selesai nantinya. Terus salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, memang momen ini kita peringati. Kenapa? Karena di setiap satu pendidikan akan memperingati hari-hari besar, baik nasional maupun hari-hari besar Islam. Dan kita kebetulan acara Maulid Nabi ini jatuh besok tanggal 8 Oktober, makanya kita percepat untuk memperingati acara Maulid Nabi di sekolah kita. Maulid Nabi ini bertujuan yang pertama sebagai untuk meningkatkan sebagai teladan kepada kita semua apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kita sebagai hambanya kita ikuti apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, menjalani hidup berbekal teladan dan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kepada Anda semua kami berharap nanti silahkan diikuti, didengarkan dan diamalkan apa yang disampaikan oleh Buya kita tentang dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Jadi kami berharap nanti kepada Buya mohon diberikan suri teladan dari Nabi Muhammad SAW yang akan bisa nanti diamalkan, ditiru oleh umatnya, khususnya di SMK Keluarga Besar SMK Negeri 16 Lingkung. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad bisa meniru apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW.
Jadi artinya Pak Ibu, dan kepada anak-anak kita semua mohon diikuti dengan serius, kita ambil nanti, kita amalkan baik di dalam lingkungan sekolah maupun nanti di luar lingkungan sekolah maupun di masyarakat maupun di rumah. Jadi artinya kepada Anda semua mudah-mudahan dengan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita bisa mengikuti, mengamalkan apa-apa ada yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi kami berharap mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuaca tetap seperti ini sampai nanti acara kita selesai. Jadi itu aja dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, pembacaan tahfiz yang akan dibacakan oleh Diva. Kepada Diva dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yanzurul fakhufis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعلمون يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Sadaqallahul azim. Acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yakninya ceramah yang akan disampaikan oleh Buya M. Jali Sadana Sanaro Mangkuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah amma ba'd.
Subhanal abadil abad, Subhanal wahidil ahad, Subhanal fardis samad, Subhana man rafa'a sama'a li ghairi amad, Subhana man basatal arda ala ma'im pajamad, Subhana man khalaqal khalqa wa ahsahum adad, Subhana man qasamal arzaka wa lam yunsa ahad, Subhanallazi lam yattakhidh sahibatan wala walad, Subhanallazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMK 1, kemudian kepada seluruh ibu bapak majelis guru yang telah mencurahkan ilmu, kepada para pemuda dan pemudi Islam harapan bangsa dan agama. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada para anak-anak kita menjadi jembatan nanti untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada staf, tata usaha, dan seluruh elemen-elemen di dalam membantu SMK 1, saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada siswa baik laki-laki maupun perempuan yang sedang berkecimpung di lautan ilmu, harapan bangsa dan negara 10 tahun 20 tahun yang akan datang, nasib negara ini terletak di tangan kita semua. Mudah-mudahan harapan baik orang tua, guru, dan kita semua diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Qadir Jalil, berkat nikmat dan rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini semuanya Allah yang jadikan, tapi tidak seluruh yang dijadikan Allah, yang dititipkan oleh Allah iman dan Islam. Seluruh makhluk Allah yang jadikan, tapi tidak seluruh manusia yang diizinkan oleh Allah bisa menuntut ilmu, bisa belajar. Ini nikmat yang paling besar bagi kita semua. Masih dapat menikmati hidup dan kehidupan, masih terlihat dunia yang sangat terang, masih bisa menikmati keindahan alam. Tugas kita adalah bersyukur kepada Allah apa yang diberikan. Syukur itu apa? Simpang ampe suko mananti, padang tujuah mangko pinaga, ube lake pinyaki pai, jangan sampai lupo jo tukang tawa. Atuna bersyukur. Aiko la cegak penyakit suhu nak disapolai. Atuna bersyukur terus. Kemudian salawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik bagi diri Rasul, itu yang kita contoh dan kita perbaiki di dalam diri kita kalau ada kekurangan. Jangan bak kata orang, cupak dia lihat orang pangalih, jalan dia lihat orang paladang. Tolong tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau sangat cinta kepada kita. Pernah datang malaikat Israel, dicobakan sakit mati umat kepada Nabi, dicabut nyawa Nabi. Setelah itu beliau disembuhkan kembali. Setelah sembuh, Nabi bertanya ke Israel, Israel, iya, beginikah rasa sakitnya kamu mencabut nyawa umatku? Oh tidak ya Rasulullah, lebih daripada ini ya Rasul. Kalau ikoko lah baurui-urui, lah ba ambui-ambui, lah ba sanang-sanangan. Apa jawaban Rasul? Wahai Israel, jangankan lebih daripada ini,
yang seperti ini saja sakitnya, mungkin umatku tidak ada masuk ke dalam surga. Jadi aku minta kepadamu ya Israel, kumpulkan sakit mati umatku di dunia, berikan kepadaku sekarang ini, biar aku yang tanggung supaya mereka semuanya masuk ke dalam surga. Coba bayangkan para generasi Islam, sakit diminta dari Nabi supaya awak masuk surga. Ayah awak lagi pernah mencoba tak katun? Tidak. Ama awak lagi meminta sakit awak? Baalainya. Inilah kecintaan Rasulullah. Beliau relakan tubuhnya menderita asalkan umatnya bahagia. Inilah yang perlu perbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, teman saudara, generasi Islam yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah. Di dalam kitab Awasi Sarwani ala Tuhfatil Muhtad, Hasyiah Al-Imam Ibnu Ajar Al-Haytami, Sarah min Ajud Talibin Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab itu diterangkan, inna afdalal lailati lailatul maulidis syarif, summa lailatul qadari, summa lailatul jum'ati, summa lailatul isra'i. Sesungguhnya malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi, kemudian baru malam Lailatul Qadar, kemudian baru malam Jumat, kemudian baru malam Isra. Coba bayangkan, sedangkan malam Lailatul Qadar sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun seperti itu, lebih mulia lagi malam kelahiran Nabi. Kenapa seperti itu? Hal ini dijawab oleh Syekh Al-Imam Nurus Salam dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah. Apa kata beliau? Ada 3 alasannya lebih mulia malam Maulid Nabi ketimbang daripada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid Nabi lahirnya Nabi Muhammad. Di dalam hadis qudusi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam. Jikalau tidak karena engkau, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan alam ini. Jadi malaikat pun tidak bakal dijadikan oleh Allah andaikan tidak lahir Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid Nabi orang yang dianugerahi itu yang lahir ke dunia. Kesimpulannya, andaikan tidak ada Maulid Nabi, tidak akan terjadi malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid Nabi rahmat Allah bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Inilah kelebihan memperingati Maulid Nabi. Man azama maulidi wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Siapa yang membesarkan hari lahirku,
wajib aku beri syafaat nanti di hari kiamat. Kenapa kita butuh syafaat? Karena di hari kiamat nanti kita ndak ada manusana, kita ndak ada berkeluarga. Yang dipanggakan kini ndak bisa dipanggakan nanti. Lihat Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak berguna harta, tidak berguna anak-anak, kecuali hati yang selamat datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita butuh pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh pertolongan. Apalagi di atas dunia, di akhir ini, di era globalisasi dan era informasi, pemuda dan pemudi Islam harus istiqomah, harus bangkit. Sebab dunia ini penyakitlah banyak. Ada penyakit jiltis, ada penyakit jilpis, ada penyakit jilpus. Mana jiltis? Jilbab nampak betis, jilbab pakai batih baca liannya. Kok lai rancak jadi jual aku bantu batang sawit baca liannya ke orang. Ada pulau jilpis, jilbab pakai lepis, dia teh musaji di bawah gereja. Ada pulau paling berbahaya jilpus, jilbab nampak pus se. Kadang gunung pusing awak de orang berpusing seluruhnya. Kenapa ini terjadi? Karena tipisnya iman. Jadi aplikasikan memperingati Maulid Nabi ke dalam diri kita, bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak hati-hati berbahaya. Iku adolo mengaku jadi nabi, Ahmad Musaddiq mengaku menjadi nabi, dapat wahyu di Bogor. Indak di Arab, dia dapat wahyu di Bogor. Tu ada agama baru Jasun, Jawa Sunda, diangkat menjadi nabi Tugimin. Tugimin nabi ba'alu pun berselawat ke Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin, tempang jo bunyi Tugimin nabi. Oleh sebab itu harus ekstra hati-hati. Ini zaman udah tua. Kata Rasulullah, umatku dan Islam memakai zaman ada 5. Yang pertama zaman nubuah, zaman kenabian telah selesai. Terakhir khatamun nubuah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua khilafatul ula, khalifah yang pertama telah selesai para sahabat Nabi. Yang ketiga yaitunya zaman muluk, zaman kerajaan. Itu sudah berakhir. Dinasti Utsmaniyah di Turki, Palu Majapahit, Sriwijaya di Indonesia telah berakhir. Yang keempat zaman Jababir. Zaman Jababir, zaman diktator. Ini sekarang ini. Kalau tidak kita hati-hati, yang salah bisa di luar, yang menang bisa di dalam penjara. Ini dunia ini. Banyak manusia tidak takut berbuat dosa, malahan bangga berbuat dosa. Coba kita bayangkan, ini dunia ini perlu mantapkan akidah dan keyakinan di dalam diri. Coba dia lihat orang Pangaleh jalan, dia lihat orang Paladang. Jaliak mana lu jale-jale, sigi dana dulu mak nyotarang. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya. Kalau tidak, bahaya. Nih, ada kecelakaan di lalu lintas. Kepala pecah, benak keluar, mati di tempat. Orang banyak datang berduyun-duyun. Di sela kedatangan orang banyak, datang seorang wartawan. Oknum wartawan ini nggak bisa masuk karena orang banyak.
Akhirnya diambil alih oleh wartawan. Wal akalu diakali ba'anaka lalu. Jariakah saya ini bapaknya korban, kasih saya lewat. Mengaku oknum wartawan bapak korban. Kece orang banyak agiah lalu. Bapak korban lah tiba, ayah korban lah datang, kasih lewat. Sampai dekat korban, pucat wajah wartawan ini. Kenapa pucat? Rupanya yang mati ini seekor monyet. Kita sudah duluan membilang saya ini bapaknya korban. Langsung diangkat di tepi jalan menjadi bapak monyet. Kenapa ini terjadi? Karena oknum wartawan ini kurang hati-hati. De awak jaliaklah siana mati kau. Kualun tentu siana mati supaya dapat lalu kasih saya lewat. Saya ini bapaknya korban. Kira baru banana mati. Ini perlu hati-hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi harus hati-hati. Yang keempat yang kita tunggu satu zaman lagi, yaitunya khilafatus sani. Pemimpin yang kedua akan turun nanti langsung dipimpin oleh Imam Mahdi. Kalau itu sudah terjadi, detik-detik kiamat sudah di ambang pintu. Tapi kalau kita lihat sekarang 1444 Hijriah, sedangkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau meramalkan umur umat Islam itu hanya sampai 1476. Kemudian Al-Hafiz Abdurrahman As-Suyuti beliau meramalkan 1477. Kalau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hambali beliau mengatakan yaitunya lebih 1400 kurang 1500. Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah, Rasul pernah meramalkan umatku memakai umur dunia hanya lebih 1400 tahun. Lebihnya itu bukan di atas 500 tapi di bawah 500. Kalau digodok ramalan Rasulullah beserta para ahli hadis yang dibaca tadi di dalam 1500, sedangkan sekarang 1444 Hijriah. Tapi kalau kita lihat takaran masa sudah berlangsung 4. Kita sekarang zaman yang keempat Jababir. Tunggu hanya satu lagi, khilafatus sani. Oleh sebab itu, para generasi Islam, jangan kita bermain-main menuntut ilmu. Tolong jaga akhlak, jaga adab, apalagi terhadap guru-guru kita. Guru inilah yang mengajarkan kita tahu siapa Allah. Guru inilah yang mengajarkan siapa Nabi. Sebab kata Rasulullah apa? Manistakhafa ustazahu ibtala Allah bisalas. Siapa yang meringankan, menganggap enteng gurunya, Allah beri 3 bala. Yang pertama daka rizkuhu, sempit rezekinya. Yang kedua wanasya ilmuhu, lupa ilmunya. Yang ketiga yang paling bahaya, yakhruju minad dunya bighairil iman, keluar daripada dunia ini tangga iman kamati. Kalau lepas iman dari tubuh, batal syahadat, batal Islam, batal solat, batal puasa, kekal di dalam neraka. Jadi oleh sebab itu jaga adab, jaga akhlak. Sebab apa? Kalau kita tidak beradab, suatu saat nanti sewaktu kita membutuhkan untuk dihormati, ada nanti orang tidak akan beradab kepada kita. Awak butuh untuk dimuliakan waktu itu. Di waktu itulah Allah tunjukkan parangai jukurenah awak sebelum itu. Jadi tolong. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang sangat mulia, penyempurnaan segala nabi-nabi. Beliau pernah berkata, kuntu nuram baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Aku ini nur di hadapan Allah sebelum Adam diciptakan 2000 tahun. Belum jadi Adam, ambola sudah, tapi nur.
Di mana letaknya? Di sudut arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lama khalaqallahu ta'ala Adam al-qazil kan nura fi tinati. Tak kala Adam dijadikan Allah dari tanah, Allah jatuhkan nur itu ke tanah Adam. Sewaktu patung Adam dibikin di dalam surga, setelah ditajalikan roh Allah ke dalam tubuh Adam, nur yang bernama Muhammad itu tinggalnya di limbaku Adam. Kemudian turun nur itu ke bawah sampai ke sulbi Nabi Nuh. Tsunami yang terbesar di dunia, Nabi Nuh tidak apa-apa karena dalam surbinya ada nur yang bernama Muhammad. Kemudian turun-turun lagi sampai ke sulbi Nabi Ibrahim. Dicampakkan Nabi Ibrahim oleh Raja Numrus ke dalam api, sehelai bulu pun tidak terbakar. Malahan Ibrahim sampai ke dalam api, Allah berpesan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, jadilah engkau penyelamat Ibrahim. Kemudian turun lagi ke bawah sampai ke sulbi Nabi Ismail. Dibawa Ismail ke Mina oleh Ibrahim, disembelih lehernya, walaupun pisau itu sangat tajam tapi tidak mampu memutus leher Ismail. Kenapa? Karena dalam dirinya ada nur yang bernama Muhammad. Nah itu. Kemudian turun-turun lagi, akhirnya sampai ke sulbi Abdullah. Sampai ke sulbi Abdullah, waktu itu Abdullah dikenal pemuda yang tertampan di Jazirah Arabia. Pokoknya lai orang padusi karena yati ka Abdullah. Ndak anak gadis jodoh, orang tua bagai. Karena ilo hatinya. Ina orang tua jodoh, anak-anak pun karena yati lo. Tuh kegagahan Abdullah. Coba bayangkan. Sampai-sampai Abdullah menikah dengan Siti Aminah, marawang seorang anak ketek. Menangis. Setelah menangis, ayahnya bertanya, kenapa anak kamu menangis? Abdullah lah dapat jodoh ya. Iyo kau dapat jodoh, au buang aja kau. Dah dodo buya ayah awak menangis jenya. Kenapa kamu menangis? Abdullah lah dapat jodoh. Kiranya yang menangis itu adalah Siti Khadijah. Setelah menangis, Khadijah mengecek, dialah Abdullah. Ndak dapat dia awak engkau, anak engkau dia nak habis. Jadi kalau ndak dapat ayah, dia tasasak lo namanya buaya anak. Tapi alhamdulillah niat Siti Khadijah sesuai dengan ketentuan Allah. Sudah berumur 40 tahun, sudah janda, menikah dengan seorang pemuda yang tampan, masih berumur 25 tahun. Beliau adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaratuo Khadijah dari Nabi. Bara jawahna 25. Khadijah berumur 40, Nabi Muhammad 25 tahun. Tuanya berapa? Di koda peges. Mohon perhatian. Bertanda. Oh, enggak jadi lah. Jadi dimohon perhatian bahwa Khadijah itu tua daripada Nabi. Jadi kuadoh ke sudah koko dapat orang rumah agak tua daya wak taruh jelah mengikut sunnah Nabi. Itu jadi dari Abdullah dipindahkan ke rahim Siti Aminah. Menikah Abdullah dengan Aminah, apa yang terjadi di tanah Arab? Matat mi'atan imra'atim bi Bani Makhzum wa lam yatazawwajuunna asipan lima fatahunna min Abdillah. Langsung mati 200 orang di Bani Makhzum. Bakajaan mati berapa banyaknya? 200. Coba bayangkan. Bakajaan mati 200 orang di Bani Makhzum. Yang hidup
walam yatazawwajunna asifan lima fatahunna min Abdillah. Yang hidup banyak tidak mau menikah. Kenapa Abdullah tidak menjadi miliknya? Duduk manuang kasudahnya mati juga. Itu waktu itu. Pindah ke rahim Aminah. Aminah lah melahirkan sehingga Nabi Muhammad lahir ke bumi. Pindahnya itu memang sungguh luar biasa. Aminah tidak mengetahui ada di dalam perutnya bayi atau anak. Sebab dalam kitab Syarafal Anam, hamalathu ummu Aminah falam tajid li amlihi alama wala thiqala. Sewaktu Aminah itu hamil, tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa sakit. 9 bulan parui ketik saja. Mulai hamil tidak ada terasa apa-apa. Kalau kita di kampung anak kali baca, adona maludah sekarajo. Siang maludah, malam maludah, sagan pai ke kamar mandi, adi ludahne kapalo suami. Allah tajogo, oh suami sedang lalu. Bama ko baludahan talingo awak rencana pai ke kamar mandi nyobang. Tu betul talingo awak na baludahan. Awak caliat talingo bang sawo manjo WC nampak. Nacibo. Ada nanda makan sekarajo, siang makan, malam makan. Sedang memasak di tepi bandara so kalamak lo sabun to bagi gigi habis separuh. Nangkain lo sudah sabun habis. Ada pulau yang paling bahaya di rumah suaminya anyo berang, pai suaminya anyo bangi. Di rumah awak aberang pai awak abagi abakal ati dua jawa di janjang lai. Ke rumah bana indak, pai bana indak lo sedang-sedang saja. Itu. Tapi kalau Siti Aminah ini tidak ada. Patang Ahad malam Isnain, sebelum itu datang roh Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya Aminah, patang Ahad malam Isnain kamu akan melahirkan. Bangun Aminah, duduk termenung, apa nak dilahirkan? Parui ketik saja. Inilah kelebihan Nabi. Kenapa orang kebanyakan perutnya membesar? Karena yang dikandungnya limbago Adam daging. Kenapa Aminah perutnya kecil? Karena yang dikandungnya nur yang menumpang di limbago Adam. Sedangkan nur itu tidak memperbesar tempat. Kecil muat, besar pun muat. Ini kelebihan Nabi. Lahirnya bukan tempat lalu biasa, tapi dirusuk ibunya sebelah kanan. Lahirnya cahaya sampai ke bumi, bentuk tubuh sedang sujud tapi cahaya. Yang dibacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya ummati, ya ummati, ya ummati. Belum pandai memanggil ibu, terlebih dahulu memanggil Allah. Belum pandai menyapa ayah, terlebih dulu menyapa Allah. Jadi peluang iblis laknatullah tidak bisa masuk ke tubuh Rasulullah karena sudah penuh oleh kalimah Allah, Allah, Allah. Inilah beliau. Mulai lahir yang beliau panggil, ya ummati, ya ummati, ya ummati. Jadi Nabi ini memang sangat cinta kepada umat. Sangat cinta. Mulai lahir pun umat. Meninggal umat, 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 umat. Pernah suatu kali Rasulullah di hadapan sahabat, beliau menangis. Dalam menangis, ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku. Air matanya membasahi pipi, malahan berjatuhan ke bumi. Rasulullah menangis. Para sahabat mendekat. Semakin dekat para sahabat, Rasulullah semakin menangis. Ya ummati, ya ikhwani, wahai saudaraku. Anak kecil sahabat, ya Rasulullah, mukoma kami sudah di hadapanmu ya Rasul. Kami sudah hadir semua. Kenapa kok kamu masih menangis? Karena gembira menyambut kelahiran Nabi. Setiap hari Senin
Abu Lahab mendapat keringanan azab. Ringannya bagaimana? Masuk hari Senin, keluar air di celah-celah jari Abu Lahab, diminum air ko tadi. Ndak taraso de inyo ange narakole dingin. Masuk Selasa, karyang air ko tadi marawang balik kasakian, dimakan api neraka. Sampai Senin, keluar lagi air, diminum, sehingga nak merasakan panasnya neraka. Jadi kau dapat de Abu Lahab kau sanayan juari andaknya, jana doari yang lain. Orang kafir, pamazanu bil abdil lazi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahida. Apalagi seorang hamba yang berkeyakinan seumur hidupnya sepanjang zaman selalu gembira menyambut kelahiran Nabi dan matinya dalam keadaan bertauhid. Insya Allah surga Allah sudah menunggu di yaumil akhir nanti. Itulah perlu bagi awak para generasi Islam, tanamkan di dalam jiwa awak bahwasanya kehidupan ini adalah tidak lama. Lahir kita diazankan, meninggal kita disumbayangkan, hidup antara azan dengan sumayang. Inilah lamanya kita menikmati dunia ini. Kata Imam Al-Ghazali, masa yang paling lama adalah masa yang telah berlalu, tidak akan terulang lagi selama-lamanya. Tapi masa yang paling dekat adalah kematian. Sampai sekarang belum tahu kapan waktunya. Kadang-kadang elok jo baunda paginya, zuhur lah tibojo orang main bawan, sianulah dulu kecilnya. Anak kecil sampai rumah, alun patui anak ibu meninggal ibu. Pagi tadi dan Pak Jo bonda di muka rumah awak baru. Abah mangko zuhur alah mati je. Ba anak patuinya. Bonda pagi meninggal zuhur, patui lahnya. Nyone dak patui mati pagi, anak Pak zuhur bonda di muka rumah ibu. Atu yo dak patui. Tapi kalau pagi bonda zuhur mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bagi kita semua di dalam menghadapi hidup dan kehidupan, akhlak Rasulullah itu memang sangat mencintai umat. Bagaimana pula cinta kita kepada Nabi. Oleh sebab itu, perbanyaklah berselawat kepada Nabi dan tolong berpegang erat di dalam sunnah Nabi. Andaikan di antara kita ini ada perbedaan-perbedaan, jangan akhiri dengan permusuhan, tapi akhirilah dengan senyuman. Jangan bermusuh, sebab perbedaan itu ada rahmat. Contoh, Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, pernah beda pendapat perkara rezeki. Kata Imam Maliki, wahai Syafi'i, rezeki kalau sudah ditentukan Allah, kita tidak perlu berusaha lagi. Dua-duanya lah tiba. Didebat oleh Imam Syafi'i, tidak bisa buya. Walaupun rezeki sudah ditentukan Allah, kita wajib berusaha. Kata Maliki, nak perlu berusaha oleh. Dua-dua je lah tiba. Akhirnya apa? Imam Syafi'i turun dari rumah Imam Maliki menuju rumahnya. Sebelum itu nampak orang pergi ke sawah, ditolong orang ke sawah oleh Imam Syafi'i satu hari. Pas sore mau pulang, datang orang punya sawah, mam, ku gaji imam nan sehari kini. Diterima oleh Imam Syafi'i. Syafi'i berkata, akan yo tuah, sabananya de Allah razaki ko lah untuk ambo, tapi ku nak bakaraju ambo menolong orang di sawah, mungkin nak pitih ko nak kadape de ambo dah. Berarti ambo betul, Imam Maliki salah. Ambo nak kapulang dah sebelum diselesaikan oleh Imam Maliki. Akhirnya kembali lagi Imam Syafi'i. Sebelum kembali sampai ke rumah Imam Maliki, dibeli oleh Imam Syafi'i 1 kilo anggur. Karena anggur untuk buyanya Imam Maliki. Inyo batangka tapi nan anggur dibali aja. Sampai ke rumah Imam Maliki, assalamualaikum. Kumsalam. Siatu ambo buya Syafi'i.
Apu juo diangkule sapi datang jo kamari belia menjelaskan kaji tadi buya. Bah jelasnya kironyo ambo batuo buya salah. Bah salah ambo atarimola dulu de buya anggur kuah. Ku anggur ku sakilo ku untuk buya. Terimola dulu. Alhamdulillah. Duduklah sapi akabah. Adoh kabah buya. Iko piti. Tahu ambo itu piti akabah. Ini rezeki buya sudah ditentukan oleh Allah untuk ambo. Tapi ku nak bekerja ambo tadi menolong orang ke sawah yang piti ku nak katibo kambo buya. Kedio bakara jojo dulu mangko kadape rezeki. Gala Imam Maliki. Betul engkau ya Syafi'i. Bekerja dulu dapat rezeki. Tapi nanambo duanya saja tadinya. Tibojo anggur sakilo kamari. Galak pulo Imam Syafi'i. Jadi Maliki senyum Syafi'i. Boleh pendapat, tapi tolong akhiri dengan senyuman, jangan akhiri dengan permusuhan. Jadi kita yang mendengar manakah yang betul? Betul kedua-duanya, tapi lihat situasi dan kondisi. Di dalam kitab Al-Hikam, Sarah Mutu Manikam Al-Hikam, Syekh Abil Fadal Muhammad bin Abil Karim bin Ata'illah Hasan Kandari, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Makam itu terbagi dua. Yang pertama makam tajrid, yang kedua makam asbab. Makam tajrid itu apa? Semata-mata datang dari Allah tanpa berusaha. Ibarat orang Minang itu ulah cinta mani. Duduk saja datang rezeki. Kalau sudah sampai makam kita di situ, maka betul pendapat Imam Maliki. Tapi ada pula yang kedua, namanya makam asbab. Makam asbab itu apa? Basabab mako menjadi babiji makonya tumbuh. Kalau ini perlu kita berusaha, insya Allah dapat rezeki. Jadi kembali kepada makamnya masing-masing. Oleh sebab itu mungkin di dalam ulasan ini, walaupun sebutir mutiara ilmu, perlu kita petik di dalam jiwa kita bahwasanya kita sebelum meninggal dunia, alam kubur sudah menunggu kita. Alam kubur pun berpesan, ada 7 pesannya kepada kita. Yang pertama, saya ini tempat yang gelap, sinarilah saya dengan solat tahajud. Saya ini tempat yang sempit, lapangkanlah saya dengan menjalin hubungan silaturahmi. Saya ini tempat yang sepi, ramaikanlah saya dengan membaca Al-Quran. Saya ini adalah tempat binatang-binatang yang menjijikkan, maka racunilah dia dengan banyak bersedekah. Saya ini akan menyempitkanmu hingga hancur, bebaskanlah kesempitan itu dengan solat. Saya ini tempat cairan yang menyakitkan akan menghancurkanmu, maka habiskanlah cairan itu dengan berpuasa. Saya ini tempat mungkar dan nangkir akan bertanya, maka persiapkanlah jawabannya dengan memperbanyak membaca kalimah La ilaha illallah. Mudah-mudahan pesan singkat dari alam kubur ini perlu kita cermati, karena semuanya kita mau tidak mau, rela tidak rela, akan bertemu yang namanya alam kubur paling kurang sekali. Itulah kajaleh. Jadi itulah pengajian pada pagi ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji'at fatayyaji rotal alami Allah. Ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaik. Allah ya Rafi'a syani wa daraji'at fatayyaji rotal alamin nanuji rotal bihi karamina nujiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmim bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji'at fatayyaji rotal alamin. Ya uhailal judi wa karami ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji'at fatayyaji rotal alamin. Ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.